statistika. Pengertian statistika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuknya suatu kesimpulan. Nah, statistika itu bentuk penyajian datanya bisa dalam bentuk data tunggal maupun data kelompok. Nah, untuk data kelompok itu dibagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan tabel, ada diagram batang, ada diagram garis, dan ada diagram lingkaran. Nah, ini contoh dari diagram contoh dari tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu ini yang slide pertama. Oke, aku anggap udah ya. Terus ini yang slide kedua, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu. Oke, aku anggap udah. Next. Nah, sekarang kita ke beberapa istilah atau ukuran pemusatan data yang ada di statistika. Yang pertama itu mean atau rata-rata, mean. Kan tadi aku udah sebutin ya, bahwa di statistika itu penyajian datanya menggunakan bisa menggunakan data tunggal maupun bisa menggunakan data kelompok. Data tunggal itu sendiri, rumus rata-ratanya itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 sampai Xn per N. Nah, X1, X2, Xn itu datum ke 1, ke 2, sampai ke N. Datum itu ini ya teman-teman, data. Nah, kalau N itu banyak datum atau banyak data. Nah, kalau selanjutnya, kalau misalnya dia disajikan dalam bentuk data kelompok, itu rumusnya F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah bla 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 sampai Fn dikali Xn dibagi jumlah seluruh F1, F2 sampai Fn. Nah, F itu apa sih, Kak? F itu frekuensi. Jadi semisal nih disajikan data nilai, misalnya disajikan data nilai dalam satu kelas. Nilai 50, frekuensinya 2, berarti ada 2 anak yang memiliki nilai 50 gitu. Oke, aku langsung ke contoh soal aja ya, biar teman-teman lebih paham. Nah, yang pertama rata-rata dari 47, 13, 18, dan 20. Kita bisa lihat bahwa kalau bentuknya seperti ini, berarti dia masuknya ke data tunggal. Oke, ini masuknya ke data tunggal. Kalau data tunggal, berarti kita langsung masukin aja ke rumusnya. Kan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah, ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai X5 dibagi, maaf ya tulisannya jelek, dibagi banyak datum, banyak datanya kan ada 5 ya, berarti dibagi 5. Oke, sama dengan kita masukin angkanya, 4 ditambah 7 ditambah 13 tambah 18 tambah 20 dibagi 5. Oke, kita jumlah aja. Ini 11, 13, 18, 20. Berarti 62. 62 dibagi 5. Sama dengan 12,4. Oke, jadi ini hasilnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakin mengenai rata-rata data tunggal? Nggak ada, Kak.
Oke, aman ya. Aman. Oke, kita lanjut ke data kelompok. Nah, contoh soalnya ini. Perhatikan data pada tabel berikut. Kayak yang aku kasih contoh tadi, misal dia punya nilai nih 4, 5, 6, 7, 8 dengan frekuensi 3, 7, 12, 11, 7. Berarti ini yang dimaksud itu adalah ada 3 anak yang memiliki nilai 4, ada 7 anak yang memiliki nilai 5, ada 12 anak yang memiliki nilai 6, dan ada 11 anak yang memiliki nilai 7, dan juga ada 7 anak yang memiliki nilai 8. Terus perintahnya nilai rataan pada tabel adalah, kita masukin aja langsung ke rumusnya. F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah, ini ada berapa data berarti? 1, 2, 3, 5 ya, berarti ada 5 data. F1, X1, F2, X2, terus F3, X3, ditambah F4, X4, ditambah F2, F5, X5. Dibagi jumlah seluruh frekuensinya. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5. Oke, kita masukin. Berarti 3 dikali 4 ditambah 7 dikali 5 ditambah 12 dikali 6 ditambah 11 dikali 7 ditambah 7 dikali 8. Oh ya, kalau garisnya meleot. Terus langsung ke jumlah frekuensinya ya. 3 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 7. Oke, ini tinggal diproses. 3 kali 4, 12. Terus 35. 12 dikali 6, 72. Terus ini 77. Ini 56. Jelek banget. Dibagi 3 tambah 7, 10, 10, 12, berarti 22, 22, 33, 337, berarti 40. Sama dengan 252 ya totalnya. Benar nggak? Iya benar. 252 dibagi 40. Berapa teman-teman 252 dibagi 40? 6,3. Yaps. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai rata-rata data kelompok. Halo, bisa respon? Aman, Kak? Aman, Kak. Oke. Ya, yang tadi belum di screenshot ya. Coba teman-teman screenshot dulu yang ini. Nggak bisa minggir sih. Ya. Ini di screenshot dulu. Udah. Next. Yang ini juga di screenshot dulu. Udah. Oke, kita next ya. Kita next ke istilah yang kedua adalah modus. Modus itu adalah data yang sering muncul atau berfrekuensi terbesar. Nah, rumus modus itu sendiri itu tepi bawah ditambah S1 dibagi S1 ditambah S2 dikali C. TB itu tepi bawah kelas modus, S1 itu selisih frekuensi dengan kelas sebelum kelas modus, S2 itu selisih frekuensi dengan kelas sesudah kelas modus, dan C itu panjang kelas.
Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Oh ya, kalau modus itu, bentar, sebelum ke sini, modus itu kan data yang sering muncul karena berfrekuensi terbesar. Misal nih, aku kasih data 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Menurut teman-teman, dari data tunggal yang diketahui ini, itu modusnya nilai berapa? 4, Kak. Nah, benar banget. Berarti udah paham ya kalau modus itu adalah data yang sering muncul. Betul banget, Rahma. Oke, next. Kita ke contoh soal yang ini. Modus dalam bentuk data kelompok. Kalau data tunggal udah seperti itu tadi ya. Oke. Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi sebuah universitas. Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Oke, karena kita lihat di rumusnya tadi, sisi frekuensi dengan kelas sebelumnya, bahwa modus data yang sering muncul, berarti kita bisa langsung masukin ke rumusnya. Sini aja deh. Kita tulis lagi rumusnya. MO itu modus. Tapi batas bawah itu TB ditambah S1 dibagi S1 ditambah S2 dikali C. C itu panjang kelas. Nah, sekarang kita lihat ya dari frekuensinya itu sendiri. Dari frekuensinya ini, kan frekuensi itu kan kayak berapa kali dia muncul kan, berapa kali si nilai ini muncul. Bentar. Nah, kalau menurut teman-teman di sini kelas modusnya tuh ada di interval yang mana? Bisa dilihat dari frekuensinya. 66 sampai 70, Kak. Oke, betul banget. 66 sampai 70. 27. Ya. Iya, betul, Rahma. Frekuensinya yang paling banyak itu yang 27 ini. Nggak bisa. Nah, berarti kan kita sudah bisa tentuin ya bahwa intervalnya itu ada di 66 sampai 70. Kita tulis dulu. Interval kelas modusnya adalah 66 sampai 70. Nah, untuk menentukan batas bawahnya, itu kita lihat dari interval yang ini, yang sebelah kirinya. Yang paling kecil, yang sebelah kirinya, berarti cara nentuin batas bawahnya adalah si 66 ini dikurangin 0,5. Itu untuk menentukan batas bawahnya. Ini ya, TB 66 65,5. Betul, Alfia, betul banget. Batas bawahnya 65,5. Kalau batas atasnya berarti berapa? Berarti batas atas aku tulis TA gitu ya. Batas atasnya itu berarti 70 ditambah 0,5. Berarti 70,5. Tuh, Rahma. Oke, berarti ya aku bisa substitusiin. Di sini 65,5 ditambah, Kak, itu wajib dikurang 0,5 ya buat batas bawah. Iya, wajib. Emang gitu cara nentuin batas bawah. Gimana, Dito? Ada yang mau ditanyain lagi?
Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kalau misalnya teman-teman tanya, langsung ini aja ya, langsung on cam aja ya. Soalnya kalau misalnya aku buka chat, nanti layarnya ketutup. Kak, kenapa 0,5 ya? Kenapa 0,5? Oke, bentar. Kalau kenapa 0,5, sebenarnya 0,5 ini emang udah ketentuannya gitu sih. Soalnya kalau misal gini ya, misal tapi batas bawahnya itu 66. Kan 66 itu kayak dia tuh udah miliknya si ini loh, si 27 anak ini, si frekuensi 27 anak ini. Terus makanya kenapa dia cari tengah-tengahnya antara interval yang ini sama yang ini. Makanya 66 dikurangin 0,5. Jadi 65,5 gitu. Kalau misalnya nanti ditanya batas atasnya si 61 sampai 65, berarti batas atasnya 65,5 gitu. Terus oh emang gitu ya, kalau batas bawah dikurangin 0,5, batas atas ditambah 0,5. Iya benar Sania. Terus ini kas tahu aku ditambah angka sebenarnya dibagi 2 gitu sama si hasilnya. Iya sama. Bisa, gitu juga bisa sih kayak anak. Gimana nih? Ada yang on mic ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Ketekan deh. Oh, kepencet. Ya udah, oke. Oke, aman ya. Oke, aku lanjut. Selanjutnya S1. S1 itu tadi S1 itu selisih frekuensi dengan kelas sebelum kelas modus. Kita kan tahu kelas modusnya itu yang ini frekuensinya 27 ini. Berarti S1 27 dikurangin 14. 27 dikurangin 14 dibagi ini juga 27 dikurangin 14 ditambah S2. S2 itu selisih kelas modus sama kelas setelah kelas modus. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Berarti 27 dikurangin 21. 27 dikurangin 21. Oke. Berarti kita langsung proses aja. Ditambah 27 dikurangin 14, 13. Dibagi 13 ditambah 27 kurangin 21, 6. Dikali, dikali C ya. Dikali C itu, aduh nggak cukup lagi. Aku hapus dulu ya. Oke, dikali C. C itu tadi panjang kelas. Panjang kelas berarti 66 sampai 70. Panjangnya berapa? Berarti 66, 67, 68, 69, 70. Berarti panjang kelasnya adalah 5. C-nya 5. Betul banget, Rahma. Dikali 5. Oke. Berarti kita proses aja langsung. Ditambah 13 dibagi 40. Kok 40, astaga. Sorry. 19. Ini teman-teman bisa hitung duluan berapa hasilnya. 13 tambah 6, 19 dikali 5. Berarti berapa tuh? 65,5 ditambah 13 kali 5 itu 65. Insya Allah nanti akan ada ajudan bersama ya.
Jadi silakan kalian ingatkan untuk teman-temannya dan masih siap 3,42 sama dengan berapa tuh? 68,92. Oke deh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu. Kamu nanya. Oh iya, silakan masuk. Suara kamu kurang keras deh. Oh iya. Udah keras belum? Udah. Coba kenalan dulu dong biar aku sama Teh kenal. Siapa nih yang tanya? Iya, nama aku Mei. Mi. Dari Bogor. Oke, Mi. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Itu yang S2 tuh diambilnya dari mana ya? S2, oke. Aku ulangi lagi, S1 ya, S1 dulu. S1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi kelas sebelum kelas modus. Gimana ya tulisnya? Sebelum modus. Ini ya, sebelum MO. Terus kalau S2 itu selisih frekuensi kelas modus dikurangin frekuensi setelah kelas modus. Berarti sesuai data ini, S1-nya adalah 27 dikurangi 14, dan S2-nya 27 dikurangi 21. Gitu, Mei. Gimana? Kasih ya, Kak. Oke, siap. Kak, tadi C-nya dapat dari mana, Kak? C-nya. C itu, aku tulis lagi di sini ya. C adalah panjang kelas. Panjang kelas, kita lihat dari intervalnya. Interval yang ini. Kan kita kelas modusnya yang ini kan. Sebenarnya sama aja sih. Semua intervalnya ini tuh pasti sama. Panjang kelasnya ditentuin dari, ini kan 66 sampai 70 ya. Berarti dari 66 sampai 70 itu tuh panjangnya tuh berapa? Kan 66 berarti 67, 68, 69 sama 70. Berarti kan ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Berarti C-nya itu 5. Gitu. Siapa tadi yang tanya? Felita. Gimana Felita? Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum kita next ke selanjutnya. Kalau udah paham, coba kasih respon dong. Aman. Oke, siap. Next. Next ke istilah ke berapa berarti? Ketiga. Bentar Kak, kalau modus ini harus dijalankan ya. Bentar. Aku next ke selanjutnya. Salah kesini. Bentar Kak, kalau modus ini harus didudukin dulu kan ya, nggak lupa aku. Oke, kalau modus itu nggak perlu diurutin dulu ya, karena kan kita hanya menentukan banyak kita hanya menentukan modusnya itu berdasarkan frekuensinya, berdasarkan berapa kali si nilai ini tuh muncul gitu. Kecuali nanti habis ini kita belajar tentang median. Kalau median itu mengenai titik tengah, mengenai angka yang berada di tengah itu berapa, jadi kita harus mengurutkan gitu. Siapa tadi? San. Oh iya, Pak paham. Makasih penjelasannya. Oke, siap. Mantap. Nama kamu siapa sih kok cuma San? Oke, kita next ya. Kita next ke istilah ketiga adalah median.
data yang berada tepat di tengah setelah diurutkan. Ini harus di-highlight ya. Setelah data diurutkan. Syaratnya adalah harus diurutkan. Seperti yang tadi penyajian statistika itu datanya bisa menggunakan data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal dibagi jadi dua, data ganjil dan data genap. Data ganjil itu yang medianya terletak pada satu data, dan data genap medianya terletak di antara dua data. Maksudnya gimana? Misal ini, ada data tunggal 2,3, 4,5,6. Kita bisa lihat titik tengahnya ada di angka 4. Satu data, hanya satu data. Karena datanya ganjil. Datanya ganjil, jumlahnya ganjil kan, ada 5. Berarti si medianya terletak hanya pada satu data. Sedangkan kalau misalnya aku punya 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Berarti medianya terletak di antara dua data. Kan ini jumlah datanya ada 6 ya. 1, 2, 3 ya ada 6. Berarti kan datanya genap. Nah, berarti medianya adalah 3 dan 4. Maksudnya gimana, Kak? Kan median itu cuma ada median itu adalah satu nilai gitu kan, satu nilai. Satu nilai yang berada tepat di tengah. Berarti cara menentukan ininya nanti itu kita bisa tentuin bahwa pakai rumusnya yang ini, yang Q2 ini, yang setengah bla 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 bla. Nah, aku jelasin dulu yang data ganjil ya. Ya data ganjil itu rumusnya Q2. Nah, kenapa nih sebut Q2? Kalau di dalam statistika atau kayak penyajian data di statistika itu ada yang namanya kuartil. Aku kurang isi sih di sini. Sini aja deh. Ada namanya kuartil. Kuartil itu dilambangkan dengan Q ini. Nah, di dalam penyajian data, Q itu dibagi jadi 3. Q1, Q2, dan Q3. Q1 itu sendiri adalah, misal nih, berdasarkan data yang ini. 2, 3, 4, 5, 6. Q2-nya adalah median atau titik tengahnya. Berarti Q2-nya ada di 4. Ntar aku pakai pulpen warna lain. Ini. Q2-nya ada di 4. Ini sebagai Q2. Nah, terus Q1-nya yang mana, Kak? Q1-nya adalah yang di sebelah kirinya Q2. Sebelah kirinya Q2 berarti ini. Jelek banget. Q1-nya itu berarti kita nentunya kita lihat di ini. Nah, Q1 itu, baik Q1, Q2 maupun Q3, itu hanya ada satu nilai. Nah, kalau gini gimana, Kak? Kan di sini ada 2 nilai. Berarti kita cari tengah-tengahnya dari 2 dan 3 ini. Tengah-tengah dari 2 dan 3 itu berapa? Kita bisa pakai rumus yang ini juga bisa, kalau nggak pakai 2, kalau 2 tambah 3 dibagi 2 juga bisa, gitu. Yang ini juga sama. 2,5, nah bener banget, 2,5. Sama aja sih, 2 ditambah, 2 tambah 3 bagi 2, enggak bagi 2. Tengah berarti pakai rumus yang ini ya. Kalau misalnya nentuin Q1, dari ini, dari data ini, dari 2 ini menggunakan rumus yang ini, yang bawahnya, data genap, karena kan ada 2 data. Yang selanjutnya juga gitu. Ini aku tulis dulu. Q1.
Jelek banget di sini, nggak kelihatan. Terus, yang ketiga itu berarti sebelah kanannya Q2. Berarti yang 5 sama 6 ini. Gimana ya? Oke. Anggap aja bagus ya. 5, 6. Berarti berapa Q3-nya? Tengah-tengahnya antara 5 dan 6 berapa? Q3. Banget di sini. Berarti 5,5. 5,5 sebagai Q3. Gitu ya. Banget teman-teman. Semoga cukup paham ya mengenai kuartil. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi ke rumus ini. Data ganjil. Data tunggal yang data ganjil. Q2 sama dengan X. X itu maksudnya data. Data ke N plus 1 dibagi 2. N adalah jumlah data. Terus data genap, Q2 sama dengan setengah dikali X ke... Bentar. Oke, X ke N dibagi 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1. Oke, lanjut kita ke data kelompok. Data kelompok di sini itu berarti rumusnya Q2 sama dengan tepi bawah kelas median ya. Tepi bawah kelas median. Kalau yang tadi kan kita ngomongin modus, TB-nya tepi bawah kelas modus. Nah, sekarang itu tepi bawah kelas median. Ditambah setengah N itu jumlah data, dikurangi FK Q2. Berarti frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Bukan frekuensi kumulatifnya kelas median ya, tapi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Terus dibagi dengan frekuensi kelas median itu sendiri dikali dengan C. Atau C tadi adalah panjang kelas. Oke, mungkin teman-teman bisa di screenshot dulu. Ya, aku anggap udah ya. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka, diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut. 5, 6, 7, 3, 2. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, kan aku tadi kasih contoh ya di sini. Cara menentukan median adalah diurutkan terlebih dahulu. Nanti kita urutin. 2, 3, 5, 6, 7. Kalau data tunggalnya disediakan hanya seperti ini, maksudnya hanya sejumlah 5 gini, mungkin kita bisa tebak ya, berapa teman-teman mediannya, titik tengahnya. Lima, betul banget. Berarti titik tengahnya adalah Q2-nya, Q2, 5. Kalau mau dimasukin ke rumus juga boleh. 5, Kak, Ferdian. Thank you, Ferdian. Benar banget jawabannya. Kita masukin ke rumus juga boleh. Kan datanya ganjil ya tadi. Data ganjil itu X ke N plus 1 dibagi 2. N-nya tadi 5. Mana itu di sini deh. X ke N-nya kan 5 ya. N-nya di sini 5. Datanya ada 5. 5 plus 1 dibagi 2. Berapa tuh? Berarti X ke 6 dibagi 2. Atau ada X sama dengan X3. X3 itu data ketiganya adalah 5. Nah, sama kan jawabannya? Gitu, teman-teman ada yang mau ditanyain mengenai median data tunggal. Ya, median data tunggal. Atau sudah cukup paham? Kalau udah paham, boleh dong kasih respon.
Oh, Paham. Paham, Kak? Oke, siap. Mantap. Kita next ya. Contoh soal selanjutnya. Nah, ini nih. Contoh soal selanjutnya adalah data kelompok. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih, ada yang bocor ya. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti di bawah ini. Hitunglah median berat badan mahasiswa. Oke, aku bentar. Mengenai data kelompok, median data kelompok, itu membutuhkan frekuensi kumulatif. Nah, kita ada istilah baru nih, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif apa? Aku tulis di sini ya. Aku tulis ulang tabelnya. Berat badan di sini. Frekuensi dan di sini frekuensi kumulatif. FK tuh maksudnya frekuensi kumulatif ya, bukan fakultas. Oke, ini 46 sampai 50. Bentar ya teman-teman, aku bikin datanya dulu biar lebih gampang cerita-cerita. Terus 51 sampai 55. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah belajar mengenai ini, boleh banget dikerjakan dulu, terus nanti terus jawabannya di kolom komentar. Biar nanti kita cek bareng-bareng. Kalau mau ada yang ditanyain, boleh banget. 61, 65, terus 66, 70, ya kurang panjang. Terus 71, 75. Ini yang bocor siapa ya? Degasun 81, 85. Oke. Aduh, maaf ya miring. Frekuensinya 3, 2, 4, 5, 6, 4, 1. Oke, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif menentukannya itu dari frekuensi yang diketahui pada interval tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi sebelum-sebelumnya. Berarti kalau ini 3 tetap 3 karena dia adalah yang pertama. Oke. Terus selanjutnya 2, yang selanjutnya berarti frekuensi ini ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Berarti 2 ditambah 3, 5. Ini 4 ditambah dengan frekuensi sebelum-sebelumnya. Berarti 4 ditambah dengan 5, 9. Kalau ini berapa teman-teman? Frekuensi kumulatifnya. Ting-tong. 14, betul banget. 14. Selanjutnya berarti 14 ini ditambah dengan 6, 20. 20 ditambah dengan ini 24. 14, 20, 24, 25, 26. Mantap, Rahma. Oke. Betul banget. 25, 26. Oke. Berarti udah paham ya nih cara nentuin frekuensi kumulatif. Nah, terus kita masuk nih ke ini ya. Ke rumusnya. Aduh, agak penuh ya. I2 sama dengan TB ditambah setengah N dikurangin FK kelas sebelum kelas median. Nah, dibagi dengan
frekuensi kelas median. Nah, sebelum kita substitusi ke rumusnya, kita tentuin dulu nih. Mediannya tuh ada di kelas mana, di titik yang mana. Kalau kita lihat dari frekuensi kumulatif, berarti kan yang paling terakhir ini adalah total dari jumlah datanya, total dari jumlah frekuensinya kan. Berarti kita bisa tentuin bahwa mediannya itu 26, langsung aja 26 dibagi 2, 13. Berarti kita cari nih, data ke-13 itu ada di kelas mana? Data ke-13 ada di kelas apa? Kurang keras. 61 sampai 65. Nah, betul banget. Ada di kelas yang ini. 61 sampai 65. Oke. Bentar aku ganti dulu. Kak, itu ada orang asing nggak sih? Hah, orang asing. Oh ya. Kayaknya di-kick aja takut. Ada, emang ada? Iya, Serius? iya, tiba-tiba gak jelas. Oh iya, coba. Emang kalau kamu bisa kick aja. Aku nggak tahu sih caranya. Oke, udah. Makasih ya. Aku dari tadi merhatiin juga kayak, ini beneran apa iseng? Oh iya, astaga. Ya ampun, ada-ada aja deh. Prik banget. Sumpah serem. Makasih Kak, sebelum jadi kacau soalnya. Oke, makasih juga udah konfirmasi. Soalnya aku, ini kalau share screen ya guys, aku coret-coret sini, aku tuh nggak bisa lihat zoom-nya. Mohon maaf nih ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Ini, kita menentuin mediannya. Medianya ada di interval 61-65 dengan frekuensi 5 dengan frekuensi kumulatifnya ada di titik 14. Nah, kita langsung nih, guys, masukin aja. TB tepi bawah atau batas bawah kelas median berarti berapa nih batas bawahnya? 60,5. Betul banget. Rahma, kalau kamu mau on mic aja. Soalnya kalau aku buka chatmu ntar ketutup. 60,5 ditambah setengah n-nya berapa guys? N tadi adalah jumlah datum atau jumlah data. 26. 26, bener banget. Dikurangi dengan FK. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya ada di sini, berarti yang masuk adalah yang ini, 9. Dibagi dengan frekuensinya kelas median, yang ini, 5. Dengan C, panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? 61 sampai 65, panjang kelasnya berarti 61, 62, 63, 64, 65. Berarti C-nya adalah 5. Oke, C-nya 5. Aku lanjutin di sini ya. Ih, jelek banget garisnya. Maaf ya, teman-teman. Q2 sama dengan kita langsung proses aja nih. Ini bisa kita sederhanain ya, jadi 13. Terus ini juga bisa kita coret. Jadi 13 dikurangin 9, 4. Bener kan 13 masih 4? Ya 4. Terus, udah deh. Tambah 64,5. Yeay, ketemu deh mediannya Q2, 64,5. Betul banget, Z. Z itu siapa? Bisakah kamu sebutkan nama kamu? Masa aku manggilnya? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak nih? Bisa di-screenshot dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai median data kelompok. Kan, salah. KN itu dari total frekuensi ya. Betul. N itu kan, di sini deh, N itu adalah jumlah datum.
atau datum itu data ya, atau data. Nah, kan bisa lihat ya, kalau udah bikin frekuensi kumulatif, kita bisa tentuin bahwa totalnya tuh ada di titik di frekuensi kumulatif terakhir adalah 26. Ini aku tulis total F, total frekuensi. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Raihana, gitu Raihana. Gimana? Ada tanggapan? Oke Kak, makasih sama-sama. Yang lain yuk, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke istilah yang selanjutnya. Udah di screenshot belum teman-teman? Udah Kak, oke. Siapa tadi? Udah, oke. Makasih tanggapannya. Ya, next ya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Tere. Silakan Tere, aku stop share screen ya. Oke, makasih deh. Aku izin off cam juga ya, soalnya nggak bisa sambilan gitu. Udah masuk belum? Udah, Re. Oke, aku mulai ya. Kalau teman-teman bingung bisa langsung chat aja di kolom chat, ntar aku jawab, bacain satu-satu. Oke, kita masuk ke ukuran pemusatan data. Yang pertama ada simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok. Sebelumnya, aku mau jelasin definisi dulu nih. Definisinya itu hasil bagi jumlah seluruh simpangan dengan banyak pengamatan. Terus, adapun rumus dari simpangan rata-rata data tunggalnya sebagai berikut. Yang pertama itu 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N dikali nilai data ke I dikurang rata-rata. Itu mutlak ya, jadi pasti positif. Kemudian, kalau yang simpangan rata-rata data kelompok, ini rumusnya digunakan pas datanya itu berkelompok, kayak bentuknya tabel. Terus, rumusnya beda sama data tunggal, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai K dikali FI dikali mutlak XI dikurang rata-rata dibagi sigma I sama dengan 1 sehingga K dikali FI. Nah, kalau K itu banyaknya kelas interval, kemudian XI itu nilai data ke I, kemudian FI itu frekuensi kelas interval ke I, dan X bar itu rata-rata. Nah, ini kan agak bingung ya, kalau lihat rumus kayak pusing banget. Jadi kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Oh ya, soal-soal kayak gini tuh beberapa kali keluar di UTBK, tapi nggak banyak. Kalau nggak salah aku cuma nemuin 1 doang, dan itu juga nggak susah, cuman apa ya, kalian harus fokus aja sih, nggak yang susah-susah banget. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Simpangan rata-rata data 6, 5, 7, bla 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 sekian. Nah, yang pertama yang harus kalian cari itu, pertama cari rata-ratanya. Bentar. Buat nyari rata-rata itu kayak biasa aja nyarinya. Ditotalin semua. 6 tambah 5 tambah 7, 5, 6, 8, 7, 6, 7, 4, 5 dibagi sama jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada 12 data.
Jadi nanti kita akan memperoleh 72/12. 72/12 itu 6. Nah, karena kita udah dapat nih rata-ratanya, kita bisa nih nentuin simpangan rata-ratanya. Kita masukin ke rumus tadi. Kalau dilihat itu kan 1/n itu langsung aja di bawah ini ya nanti. Kita giniin aja, ininya nggak usah. Maksud dari rumus ini itu kayak gini. Ini agak pusing ya, jadi kalau teman-teman agak bingung, langsung tanya aja. Bentar. Gini. SR dengan mutlak 6. 6 itu kita dapat dari ini dikurang 6. 6 yang ini itu yang rata-rata. Ini dimutlakan. Terus ditambah lagi sampai data terakhir. Jadi ini 5 dikurang 6. Terus ditambah 7 kurang 6. Tambah 5 kurang 6. Terus tambah 6 kurang 6. Tambah 8 kurang 6. Tambah 7 kurang 6. Tambah 6 kurang 6. Oh ya, ini datanya nggak usah diurutkan juga nggak apa-apa, karena nggak bakal ngaruh buat ke depannya. Karena ini juga data tunggal. Kok jadi tambah? Salah-salah, bentar. Ini kurang 6. Tambah 4 kurang 6. Tambah 5 kurang 6. Oke. Nih, aku luasin lagi. Dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya tadi kan 12 ya. Oke. Nah, ingat ini kan sigma. Bukan sigma, mutlak. Jadi, apapun itu hasilnya pasti bakal positif. Ini kan 6 kurang 6, 0. Tulis saja biar gak bingung. Ditambah 5 kurang 6 kan 1, tapi karena dia mutlak, jadinya 1. Terus 7 kurang 6, 1. 5 kurang 6, 1. 6 kurang 6, 0. 8 kurang 6, 2. Tambah 7 kurang 6, 1. Tambah 0, tambah 0, tambah 1, tambah 2, tambah 1. Dibagi dengan 12. Nah, nanti kita dapat hasilnya itu 10/12. 10/12 itu kalau kita sederhanakan lagi itu bisa jadi 5/6. Oke, dapat. Jawabannya adalah E. Nah, sampai sini ada yang dibingungin nggak? Kalau paham bilang paham, kalau bingung bilang bingung. Bingungin apa? Oke, karena udah paham semua, aku lanjut ke next soal berikutnya. Disclaimer lagi, kalau soal ini tuh pasti keluar, jadi dipahami benar-benar konsepnya. Mungkin nanti bakal ditanya tuh jumlah datanya ataupun simpangan, yang ditanya tuh jumlah datanya ataupun yang lainnya, bukan simpangan rata-rata. Tapi kalau kalian udah paham ini, kalian udah pasti bisa jawab soal yang lain, untuk soal yang lain. Kalau bingung contoh soalnya bisa cari di Google kayak simpangan rata-rata contoh soal UTBK gitu. Nah, karena tadi aku ngasih contoh yang data tunggal, ini aku mau kasih contoh yang data berkelompok. Nah, gimana nih kita tahu kalau ini data berkelompok? Pakai rumus data berkelompok. Teman-teman bisa lihat nih,
dia ini ada interval nilainya. Jadi kayak 1/3, 1 sampai 3, 4 sampai 6 itu pasti udah pakai data berkelompok. Dan ya gitu deh pokoknya. Lalu biasanya tuh soalnya cuma sampai sini. Nih, soalnya cuma sampai sini. Ini kita cari sendiri yang bawahnya ini. Tabel yang bawahnya ini kita cari sendiri. Oke, kita baca soalnya dulu. Hitunglah simpangan rata-rata data tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Kita ada nilai 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12, dan 13 sampai 15. Kemudian frekuensinya juga tertera. Nah, langkah pertama yang harus kita cari terlebih dahulu itu nilai tengah. Nilai tengah. Bentar ya. Bentar. Oke, maaf, aku lanjut. Jadi yang pertama kita harus cari nilai tengah, kemudian nilai tengah dikali dengan frekuensi. Nah, frekuensi di sini tuh ditulis dengan FI. Jadi, kalau teman-teman mau tulis F juga gak apa-apa. Nah, kalau ini kan angkanya masih apa ya? Kecil kan, kayak 1 sampai 3, 4 sampai 6 itu kan kecil. Tapi kalau udah angkanya udah besar dan teman-teman bingung cara hitungnya, teman-teman bisa pakai rumus, bukan rumus sih, apa ya? Rumus deh. Rumusnya gini, 1 tambah 3 dibagi 2. Jadi kan 4/2 sebenarnya 2. Nih, dapat nilai tengahnya. Kalau misalnya kita mau cari yang ini, berarti 10 tambah 12/2. Pokoknya datanya itu ditambah kemudian dibagi 2. Jadi ini 22/2 dapat 11. Ini 11 gitu. Bentar aku hapus. Nah, habis itu kita udah dapat nih nilai tengahnya. Kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi 2 kali 10 dapat 20, 5 kali 6 dapat 30, 8 kali 5 dapat 40, 11 kali 5 dapat 55, 14 kali 4 dapat 56. Kemudian setelah kita dapat XI kali FI-nya, kita totalkan. Jadi ini dapat 201. Oke, kemudian teman-teman juga jangan lupa untuk totalin frekuensinya. Karena nanti bakal berguna saat masukin rumusnya. Nah, karena udah dapat nih XI kali FI-nya, kita cari nilai rata-ratanya. Nah, kalau nilai rata-rata di data berkelompok itu beda cara carinya sama rata-rata data tunggal. Kalau data berkelompok ini kayak gini rumusnya. Nah, karena tadi kita udah dapat nih XI kali FI-nya itu 201, kita langsung masukin aja nih. 201 dibagi dengan jumlah FI. Ini jumlah ya. Yang tanda kayak gini tuh artinya jumlah. Yaitu 30. Jadi 201 dibagi 30 kita dapat 6,7.
Nah, karena kita udah dapat rata-ratanya, atau yang biasa disebut X bar, kita cari X I dikurang X bar. Sama kayak yang tadi di data tunggal itu. Kalau yang ini, buat interval 1 sampai 3, XI-nya kan nilai tengahnya kan 2. Dikurang sama X bar-nya 6,7. Nanti dapat 4,7. Kemudian yang ini juga 5 dikurang 6,7. Nanti dapatnya 1,7. Kemudian ini 8 dikurang 6,7. Nanti dapatnya, maaf, 1,3. Kemudian 11 dikurang 6,7. Nanti dapatnya 4,3. Dan yang terakhir 14 kurang 6,7. Nanti dapatnya 7,3. Jangan lupa ini di ini ya. Ini di mutlak. Jadi kalau nilainya negatif, itu nggak bisa, harus positif. Kalian langsung hapus aja minusnya jadi positif. Gitu. Nah, karena udah dapat nih, mutlak XI dikurang X barnya, kita cari tabel terakhir nih, yaitu frekuensi dikali XI kurang X bar. Nah, ini tinggal dikali ini. Yang ini, tabel yang ini, dikali dengan ini. Oke, jadi buat yang interval pertama, itu ada 10 dikali 4,7, itu 47. Kemudian 6 dikali 1,7 itu, 6 dikali 10,2. Kemudian 5 dikali 1,3 itu 6,5. Kemudian 5 dikali 4,3 itu 21,5. Dan yang terakhir 4 dikali 7,3 itu dapat 29,2. Nah, jangan lupa ditotalin nih di akhir. Biar mempermudah nanti kita kerjain ke depannya. Nanti kita bakal dapat 114,4. Nah, ini tabelnya udah lengkap nih. Jadi kita bisa langsung masukin ke rumus awal tadi. Aku taruh di sini aja. Jadi simpangan rata-ratanya itu, masukin rumus tadi, sigma FI di mutlak XI kurang X bar dibagi dengan sigma FI. Nah, karena tadi kita udah dapat nih sigma FI dikali XI min X bar, kita langsung aja masukin 114,4 dibagi dengan 30. 30 jangan lupa ya, kalau 30 ini total frekuensinya. Nanti kita dapat 3,81. Jawabannya ini 3,81. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau bingung gitu dapat dari mana atau apa? Kalau
aman bilang aman. Kalau paham bilang paham. Kalau nggak aman bilang nggak aman. Oke, karena paham, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan ini itu ada 2 rumus yang harus kita hafal, yaitu rumus ragam dan rumus simpangan baku. Kalau teman-teman bingung cara bedanya cuma di sini doang. Yang ini kuadrat, yang ini enggak kuadrat. Jadi tinggal diakarin gitu. Aku jelasin dulu. Jadi ragam itu tandanya S kuadrat, kalau simpangan baku itu S doang. Ingat ya, kalau ragam itu S kuadrat, kalau simpangan baku S doang. Kemudian rumusnya itu sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. N itu banyaknya data, kemudian XI itu nilai data ke I, kemudian X bar itu rata-rata. Karena ini juga agak membagongkan rumusnya, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Nah, kalau teman-teman bingung kayak kapan sih pakai rumus simpangan baku, kapan sih pakai rumus varians, biasa tuh ada dijelasin di soal kayak ini nih. Ini kan ada ditulis keterangannya. Kalau yang dicari ini simpangan bakunya gitu. Jadi kalau teman-teman bingung gitu cara nentuinnya gimana pas pakai rumus ini, itu ada di soalnya. Oke. Jadi yang dia tanya itu simpangan baku dari data 75473644. Untuk menentukan simpangan baku, yang pertama kita harus cari rata-ratanya, X bar-nya. Kalau bisa di materi statistika itu kalau kita mau nyari jawabannya kita cari rata-ratanya dulu. Soalnya setiap rumus rata-ratanya setiap rumus rata-rata tuh pakai rata-ratanya dari soal. Ya gitu, semoga paham. Nah, kita langsung masukin aja. 7 tambah 5 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 4. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya itu ada 8. Kemudian kita totalin 7 tambah 5. Kita dapat 40. Bagi 8, nanti kita dapat rata-ratanya 5. Nah, kemudian setiap data itu dikurang dengan angka 5. Kenapa dikurang angka 5? Karena rata-ratanya 5. Sama kayak yang tadi, rumus tadi ini. Ini data kesekian dikurang dengan rata-rata. Jadi setiap datanya kita kurangin dengan rata-ratanya dulu. Kemudian kita kuadratin. Oh ya, kalau teman-teman nemu rumus yang simbolnya bukan S, tapi kayak gini, itu sama ya. Dia tuh kayak gini, gimana ya? Kayak 6 tapi lagi baring gitu. Gitu deh. Pokoknya huruf O ada rambut. Itu juga sama. Gini. Ini ada kuadrat, ini nggak ada. Tapi aku di sini pakai S aja biar nggak bingung. Kita kurangin tiap datanya dengan rata-rata yang kita dapat tadi. Dan jangan lupa langsung dikuadratin aja.
kurang 5 kuadrat. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Sama yang kayak di atas, jumlah datanya itu 8. Nah, jadi nanti kita dapat S kuadratnya itu yang ini 4. Oh ya, ini nggak mungkin hasilnya negatif karena kalau kita kuadratkan, hasilnya bakal jadi positif. Kemudian nanti kita bagi 8. Nanti kita totalin dapat 16 per 8. Jadi simpangan bakunya itu, enggak. Ini masih ragam karena masih S kuadrat. Ragamnya itu 2. Nah, kan ini masih ragam nih. Step ketiga kita jadiin simpangan baku. Ini lihat rumusnya tadi. Kalau ragam kan S kuadrat. Kalau simpangan baku tinggal diakarin aja. Jadi kita akarin angka 2-nya. Jadi jawabannya ya akar 2. Oke. C jawabannya. Ada yang dibingungkan nggak? Kalau cari ragam berarti sampai step kedua doang. Kalau simpangan baku berarti lanjut ke step 3. Tinggal diakarin doang. Itu aja sih. Kalau aman bilang aman, kalau enggak bilang enggak. Oke, karena kayaknya paham semua nih. Dan oke, ini udah slide terakhir nih, Deh. Halo, Dea. Halo, Oke. Mau kita gimana nih? Aman Kak, paling nangisnya nanti pas UTBK. benar. Jangan nangis dong pas UTBK. Ntar di UTBK itu di ruangannya tuh sepi, jadi jangan nangis. Kalau nangis nanti kelihatan sesenggukan. Halo semuanya, terima kasih telah ikuti. Oke. Oh ya, buat Ya. teman-teman yang masih mau nanya-nanya nih tentang materi hari ini dan kayak masih bingung, kayak malu mungkin buat nanya di kolom chat, teman-teman bisa hubungin kami sebagai tutor kalian hari ini. Mungkin Kak Dea bisa nulis di kolom chat ya. Aku juga nulis sosial mediaku. Oke. Tolong ya. Nah, ini aku ada nyantumin Instagram sama Twitter aku. Kalau teman-teman sama Kak Dea juga, kalau teman-teman bingung mau nanya siapa, tanya-tanya aja, terserah. Kami humble kok, terima. Kalau teman-teman mau nanya materi lain juga gak apa-apa. Sebisa mungkin kami jawab. Benar gak, Kak? Betul banget. Apalagi udah hamin berapa nih? 3 bulan lagi UTBK. Kurang dari Gimana nih 100 hari. progresnya teman-teman? Semoga udah mulai matang ya. Pokoknya kalau udah mulai mendekati UTBK gini, udah mulai kayak latihan soal, tryout gitu. Lebih dimatangin lagi, jalur langitnya juga. Udah sih Ya gitu udah. aja. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau on cam nggak? Kita nggak pernah dokumentasi nih. Iya, kita harus dokumentasi deh kayaknya malam ini. Dokumentasi. Yuk teman-teman nih yang mau on cam, silahkan on cam. Pakai HP juga gak apa-apa kok. Ya, sorry lagi bisa on cam. Oke, Najmi, nggak apa-apa.
Oh ya teman-teman, itu ada dikirim sama Najmi mengenai feedback grup kelas hari ini. Teman-teman bisa isi di situ. Ya Iya. teman-teman yang mau on cam yuk, on cam. Aku tunggu sampai jam 9 pas ya. Menit lagi ya berarti. Kamu udah mulai kuliah offline? Belum. Tapi udah ini, kayak kalau mau offline pun juga boleh. Cuman harus 1 bulan di Semarang dulu gitu. Oh, boleh. Yuk. Ini nggak ada yang mau on cam nih. Kayaknya ngantuk deh. Yeay, halo Rahma. Yuk yang lain yuk. Temenin Rahman nih. Iya, dapetin Rahma. Rahma dari mana Rahma? Boleh kenalan? Hai Nadil, hai Tala. Nggak bisa on mic. Oh, nggak bisa on mic. Oke. Ibu Iya, aku nggak lagi apa-apa. bobo. Ya ampun. Oke. Yeay, ada Nadil, ada Tala. Nadil dari mana Nadil? Dari Bekasi, Kak. Bekasi. Kalau- Oke. Ini kelas 12 semua ya? Aku gap year, Kak. Kenapa? Nadil kenapa? Aku gap year. Hai Putri. Oh, gap year. Oh, berarti seangkatan sama kita. Iya. Nyusul ya tahun ini. Ya dong, Siap. pasti. Pasti. Nadil mau kemana nih? Apa rencananya? Mau ke UNS, Kak. UNS, wah. Deket dong sama aku. Aku di Solo. Aku dulu pilihan 2-nya di UNS. Tapi ya. Ya, Iya. aku SBM di UNS. Tapi Oh. belum jalannya. Kayaknya udah deh. Cuman segini. Udah. Iya. Kita satu kota, Kak. Kamu tuh sebenarnya siapa? Tolong sebutkan nama kamu siapa. Namanya aku manggil Z. kamu gimana? Oke. Ya, kita rekomendasi ya. Bentar. Ya. Aku full Kamu yang screen SS dulu. apa aku? Aku aja. Ya udah. Oke. Udah siap semuanya? Ini yang lain nggak mau cam nih ya, cowok-cowok. Oke. Ciwi-ciwi 1, semua. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Makasih ya yang udah hadir. Iya, makasih ya udah hadir. Semangat. Good luck. Makasih Kak, sama-sama. Makasih Dea. Ya, makasih juga Teh. Teh. Re. Sabtu ya berarti. Iya, Sabtu. Aku end meetingnya ya. Oke. Thank you. Dadah. Thank you all. Dadah.